Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya di channel saya Bola on the Road, bincang santai di perjalanan. Sebelumnya mohon support untuk like, subscribe, dan komen untuk saya supaya bisa bersemangat dalam mengembangkan channel saya ini. Sebelumnya terima kasih telah menonton. Kali ini setelah libur panjang saya tidak posting video karena liburan dan lebaran. Saya hanya sedikit bukan mengulas tapi tentang opini-opini saja, karena kalau ulasan kemudian data pertandingan sudah banyak yang mengulas. Saya hanya ingin sedikit beropini tentang beberapa event atau momen kejadian sepak bola yang baru terjadi. Yang pertama, saya mau mengucapkan selamat kepada timnas U17 kita. Dalam hal ini, dalam pencapaiannya, mereka lolos ke Piala Dunia U17 tahun depan. Lepas dari kekalahan yang lumayan telak di babak perempat final, saya lihat memang Coach Nova sudah cukup berhasil untuk membangun mental dan cara atau visi bermain. Kalau saya lihat mungkin kekalahannya kemarin murni memang jam terbang, kalah pengalaman. Ya, kita ini masih hijau lah di Piala Asia, terutama di U17. Kita bertanding bukan sebagai tuan rumah, tapi sebagai peserta. Masuk ke perempat final saja sudah bagus. Kita termasuk satu-satunya tim ASEAN yang lolos ke perempat final. Kita cukup bangga dengan itu. Tinggal sekarang PR-nya adalah bagaimana kita mempersiapkan diri untuk Piala Dunia tahun depan. Kembali, kita tetap tidak ada ekspektasi, tapi kita berusaha maksimal supaya paling tidak kita sebagai warga dan pencinta sepak bola Indonesia bangga dengan kerja keras dan partisipasi kita di Piala Dunia U17 tahun depan. Ya, jadi sekali lagi saya tidak akan mengomentari, tapi saya hanya patut merasa berbangga dengan pencapaian adik-adik kita. Kemudian sedikit tentang beberapa pertandingan di Liga Champion. Sudah banyak yang bertanding mulai minggu lalu sampai tadi pagi ya. Saya hanya sedikit mensoroti tentang beberapa tim seperti Arsenal yang minggu lalu menang 3-0 melawan Real Madrid. Seperti yang sudah banyak diulas oleh para pengamat sepak bola bahwa Arsenal ini bertanding sebagai satu kesatuan tim. Yang saya bilang bahwa tanpa adanya striker, Arsenal ini lebih berbahaya karena tidak ada target man, semua bisa mencetak gol. Cuma memang kelemahannya adalah apabila ada deadlock. Nah, ini dia kurang ada gaya gedor. Jadi penguasaan bola tetap Arsenal mendominasi. Cuma kembali lagi Real Madrid sebagai tim dengan DNA champion yang kuat, saya rasa juga paling tidak ada 30% peluang untuk membalikkan keadaan. Ingat, kejadian yang sama juga pernah berlaku di Liverpool dan Barcelona. Ketika itu Liverpool dikalahkan Barcelona 3-0, yang mana semua sudah pesimis, tapi ternyata dengan semangat dan dukungan Anfield yang luar biasa, mereka bisa menang 4-0 melawan Barcelona di leg kedua di Champions League ketika itu. Nah, jadi belum ada yang memang sudah hampir pasti, cuma yang namanya sepak bola kita nggak pernah tahu, ada faktor X. Kita nggak tahu tiba-tiba di pertandingan nanti malam Vinicius atau Mbappe yang beberapa pertandingan ini flop, siapa tahu dia kesetanan atau bagaimana dengan arahan Ancelotti. Kemudian Bellingham juga kita belum tahu.
Yang penting Arsenal ini jangan sampai membiarkan Madrid menguasai bola di menit-menit awal babak pertama ya. Jangan sampai ada gol cepat di situ. Kemudian yang saya soroti yang kedua adalah yang kemarin Aston Villa. Aston Villa ini kemarin menang 3-2. Saya sangat enjoy dari awal Aston Villa ikut di Champions. Dia ini tim kuda hitam yang underrated. Saya sangat enjoy sekali. Dia permainannya itu bisa fluid ya. Kadang dia pragmatis, kadang dia bermain terbuka seperti kemarin. Itu saya sangat enjoy sekali. Kemudian juga saya lihat Arsenal dan Aston Villa ini, saya sangat enjoy sekali permainannya dengan permainan yang saya bilang terbuka ya. Jadi meskipun pada akhirnya Aston Villa gagal lolos karena agregat gol, saya tetap apresiasi dengan pencapaian mereka sudah sampai perempat final ya. Padahal dari mulai fase grup Aston Villa ini tidak diunggulkan sama sekali. Tapi pada akhirnya dia bisa lolos ke perempat final, itu sangat apresiatif sekali. Dan kemudian kita geser ke Liga Inggris. Seperti biasa, ini yang ketat ini di posisi 4 besar ya. Ada yang kalah, ada yang menang, kemudian ada yang seri. Jadi di sini ada persaingan yang sangat kuat antara Manchester City, Aston Villa, Newcastle, mungkin juga Chelsea dan Spurs ya. Jadi kemarin City yang menang ya, sama yang lain seri Chelsea, kemudian Forest kalah ya, masih posisi 3 dia tapi kalah, sehingga selisih poinnya ketat sekali. Tinggal kita lihat, kemungkinan kan nanti ini tetap dapat jatah 5 kalau tidak salah, saya koreksi di kolom komentar ya. Ada 5 wakil dari Inggris yang akan bermain di Liga Champions musim depan. Jadi akan sangat menarik untuk dinanti ya. Apalagi MU masih melaju di European League. Dia mungkin melepas liga sama seperti Arsenal melepas liganya, fokus di piala masing-masing ya. Jadi ini dari semua pertandingan itu, saya mau beropini bahwa saya sangat setuju bahwa tidak selalu pertandingan atau taktik yang menyerang atau taktik permainan sepak bola indah itu pasti akan membuahkan hasil positif. Karena saya menganut hasil akhir adalah yang terpenting dan bermain pintar. Jadi tidak yang full 90 menit kita ini bertanding atau bermain secara pragmatis. Kita harus fluid. Kapan ada momen kita bertahan, counter attack, ada momen dimana kita nanti ketika lawan sudah mulai lengah atau mulai ada sedikit pergeseran permainan gitu, kita balik menyerang. Dan ini dilakukan dengan beberapa tim yang saya bilang underdog ya, termasuk timnas kita juga. Saya lihat dari era Sintayong itu sampai kemarin ketika kita melawan Bahrain pun sama. Kita ada saatnya kita bermain pintar. Jadi kita tidak bermain cantik, tapi bermain pintar. Nah, ini yang hilang dari Real Madrid beberapa pertandingan terakhir ya. Jadi memang kalau Real ini beda kasus. Dia mengutamakan skill individu pemain. Ketika pemainnya ini flop, nah sudah no hope. Jadi ada beberapa pandit yang mengatakan bahwa ya kalau Madrid kebobolan 3 mencetak 4 tetap menang. Ya memang ketika pemain depannya perform, tapi kalau tidak ya sudah game over lah ya ibaratnya. Sampai sekarang di Liga Spanyol pun juga saya rasa dia sudah tertinggal cukup jauh dari Barcelona. Jadi juara Spanyol saya rasa sudah 70% milik Barcelona, kecuali Barcelona nanti di pertandingan terakhir ini ada problem, entah itu cedera atau permainannya flop. Nah itu mungkin ada momen untuk Real
bounce back. Cuma saya rasa sangat tidak disarankan, sangat tidak dimungkinkan ya, kecuali Real ini hanya memang kejarannya ke Liga Champion, yang mana Champion sudah juga di ujung tanduk ini melawan Arsenal. Jadi saya rasa itu. Jadi saya ini penganut sepak bola yang mementingkan hasil, bukan permainan indah. Karena saya akan selalu ingat siapa juara edisi tahun berapa, pemenang juara satunya siapa. Saya sangat-sangat tidak akan mengingat siapa yang bermain cantik, siapa yang bermain indah, meskipun kalah, meskipun menang. Yang penting skor akhir, yang penting hasil akhir. Nah, seperti itu. Kalau itu adalah opini pribadi saya ya. Nah, mungkin dari saya cukup sekian. Kita tunggu nanti match-match Liga Champion ke nanti malam, hasilnya bagaimana antara Real Madrid melawan Arsenal dan Inter Milan melawan Munchen. Nah, ini yang seru, ini Munchen juga. Apakah dia bisa membalikkan keadaan atau justru Inter Milan sebagai tim Italia dia ada sedikit dari taktiknya yang bisa meredam Munchen seperti di pertandingan pertama. Oke, demikian dari saya hari ini. Terima kasih sudah menonton. Kembali lagi saya himbau untuk like, comment, dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang. Terima kasih. Salam olahraga, sehat selalu.